Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di edisi terbaru Discuss Diskusi bareng Eka Anas. Kita lagi ada di daerah, sebenarnya bukan daerah, ini komplek ruko ITC Fatmawati di sebuah restoran namanya Jiro Ramen. Yes. Jadi kalau misalnya ente pada lagi di sekitar Fatmawati, mampirlah ke sini, masuk ke dalam rukonya, ke komplek ITC Fatmawati. Ke kiri ada komplek ruko, masuk tempat parkir, kiri lagi ada kucing lewat, tanya sama kucing. Kalau cari Jiro Ramen lah di dalam di Google, Google udah ada, Instagram ada, tempat ramen enak banget. Tapi kita udah pada makan, jadi nggak sempet makan, tapi minuman-minumannya udah tersedia juga di sini. Dan sebelah gue nih ada sobat minum gue, walaupun udah berbeda nih, non alkohol bro ya. Santai. Ada Indra Tujuh, halo Mas Bro. Mana nih? Kita sama-sama timur sebenarnya, tapi terdampar di selatan ya. Harus gitu, Fung. Iya benar-benar. Fung sih gue manggil. Kebiasaan deh. Orang rame. Nggak, jadi gini nih, gue kilas balik cerita sedikit ya. Jadi gue kenal Eka itu pertama kali, bukan kenal sih, tahu sosok Eka ini pertama kali tuh tahun 95. Tapi gue belum kenal dia. Jadi waktu itu gue SMA gue di Gonzaga dulu kan. Jadi waktu itu ada di Canisius tuh ada pensi. Jadi kita anak-anak Gonzaga diundang tuh. Gue waktu itu nggak tahu waiting room main, karena waktu itu gue mau datang ke sana karena lihat line up-nya ada LFM. Gue mau nonton Last Few Minutes tuh. Oh iya. Gue mau nonton, wah ada LFM main nih. Datang tek. Adam ya? Adam sama Rido. Iya. Udah pas, pokoknya mereka headliner kan ya. Habis itu pas ada MC-nya ngasih tahu band berikutnya waiting room. Wah, apaan nih gue bilang nih. Terus lihat sosok oriental gitu. Brutal gitu bawain Fugazi, anjing nih. Oriental bawa Fugazi. Boleh loh. Tapi habis itu udah belum sempat kenalan tuh. Baru benar-benar kenal Eka itu circa 97 sih kayaknya waktu gua era poster ya. Pas gua baru bikin band FSOP itu. Dan kita sering nongkrong di Prambors kan dulu Kak. Zaman masih di Mendut. Terus sering nongkrong juga di Shaker Tirtayasa tuh dulu tuh. Astaga. Nah itu baru tuh akhirnya jadi intens ketemu. Dan waktu itu ya ini akhirnya waiting room launching album Boyaska, band gua opening salah satunya yang opening. Ya ampun. Edisi pertama yang kenalin tamunya dulu. Tapi emang gua main dari way back di pertengahan 90-an ya? 90-an akhirnya 97 lah. Dulu mungkin kalau dibilang waiting room salah satu seminal band dalam artian yang mungkin yang salah satu yang ngebawa ska ke skena lokal, FSOP ngebawa elektronik ke skena lokal juga, gitu kan. Dan waktu itu acara seingat gue launching waiting room itu gue panggung ketiga gue tuh. Oh serius? Iya. Jadi panggung pertama gue tuh justru di Prambors Womania. Itu panggung pertama FSOP tuh. Langsung di TV lagi. Panggung kedua bukan Tena Mangkal Prambors. Enggak. Prambors Womania dulu yang disiarin di TV. Antv kan dulu. Lupa. Antv apa RCTI, lupa lah. Iya. Pokoknya lupa antara itu duluan atau di Stek P duluan, antara itulah. Ketiga baru di acaranya launchingnya Boyaska tuh. Tapi dulu gaungnya udah gede ya, dulu kan FSOP dalam artian karena waktu itu kan ini berbarengan dengan era Big Beat masuk kayak Prodigy lagi album Fate of the Land tuh lagi gila-gila itu. Iya. Terus sama Chemical Brothers segala macem. Nah si mantan partner band gue ini balik dari Australia nyari personil, ya udah gue ditawarin mau nggak lo main gitar gitu. Iya. Dan memang dulu kalau boleh bilang kita masih ngeduplikasi format band yang kita idolakan gitu. Iya. Waiting room dulu ke pengaruh sama Mighty Boston, makanya formatnya seperti itu. FSO Open kalau nggak salah dengan format Prodigy yang masih ada 2 vokalis gitu kan. Iya, satu vokalis, satu MC, satu dancer. Oh iya. Mereka berempat kan dulu kan. Emang ada dancer enggak? Ada si yang tinggi tuh, gue lupa lagi namanya. Ya kan Cule. Oh, apa nih? FSOP maksud gue. Cule vokal, Wawan main bass, si Dedi Taurus tadi dia drum juga tapi nge-MC juga dia. Oke. Lu Agus. Oh iya, ya itu yang kita ingat dulu itu ada 2 vokalis juga, kan suka pakai kilt juga. Gitu.
Jadi mencuri perhatian lah dulu. Ya itu juga makanya menurut gue tuh apa ya, stalwart vanguard, dalam artian kita yang pertama ngebuka. Udah gitu kan, era poster kan, wah masih purist semua kan, orang kan metal banget. Britpop banget. Gue nongol Indis nih, namanya Indis bang Britpop. Ya apaan nih? Tapi itu bisa dibilang point entry point lo ke industri musik. Iya, secara profesional. Maksudnya gue ngerasain bener-bener rekaman proper, pakai pita lagi dulu. Ya itu di era FSOP itu. Studionya di Gin Studio. Studio di Roxy. Iya. Studio gede itu, Ndra. Studio Aquarius itu dulu. Kok bisa masuk situ? Kan label, kan dulu label gue Independent Records. Si Dodo Independent itu kan kayak apa, sub labelnya Aquarius tapi untuk yang indie, untuk yang side stream lah. Jadi waktu itu artis pertamanya Independent gua sama Rumah Sakit, album pertama yang direkrut dia ya. Rumah Sakit sama gua tuh yang produk pertamanya Independent Records lah. Oke. Itu lo ngerasain tuh treatment, ya maksudnya bukan major label ya, tapi gimana industri bekerja. Iya, maksudnya jadi tahu lah ternyata tuh lu terjun di musik secara profesional dan proper, gini caranya, lo ada kontrak segala macem, kayak gitu-gitu sih. Iya. Sampai rekaman lo, ya itu gue ngeband bener-bener yang ngerasain lo rekaman beneran dan proper ya di situ sih. Oke. Lu datang shift gitu segala macam. Yang lu sampai nyari pita, dulu kan pita susah ya, akhirnya lu nyari ke studio dangdut gitu kak. Sama kayak beli second gitu. Iya. Yang nggak kepake. Dulu berapa tuh? 700.000 apa nggak salah tuh. Iya. Segituan loh, itu mahal banget kan tahun segitu. Oke. Tapi kalau ditarik lebih jauh lagi, lu sorry deh. Iya. Nama lu apa ya? Saya nggak tahu gue Indra apa. Nama komplit lo, nama lengkap lo. Indra Asikin Isa nama lengkap gue. Indra Asikin, kok Indra Asikin Isa ya? Iya. Kok malah nggak tahu sih gue, udah jelas gitu lo ya. Oke, lo anak tunggal apa ada adik kakak? Gue ada adik satu. Adik gue cewek. Oke, walaupun nggak bermusik lo ya? Enggak, justru yang di musik itu di keluarga gue doang. Bapak ibu nggak? Bapak ibu gue, ya mereka music enthusiast aja sih, tapi nggak ada basic yang main alat. Jadi gue bakat gue main musik di alat itu dapat dari kakek gue, dari bokap gue. Okay. Dia main biola dulu. Tapi bukan tergabung dalam big band apa gimana? Enggak. Emang kakek gue ya sekedar hobi aja bisa main biola dulu, tapi nggak ngeband. Maksudnya nggak tergabung dalam band gitu. Biola era kita let's say itu 50-60an ya, tahun 50-60an. Ya segituan. Itu 40 ya, iyalah era-era segitulah. Kegiatan bermusik kan dulu termasuk langka dan ini. Iya, makanya kakek gue sih yang gue tahu ya dia nggak pernah tergabung di band, tapi emang dia seneng aja musik. Dan menurut lo itu dari situ? Kayaknya sih dari situ, karena gue kalau gue tarik mundur ke silsilah keluarga gue, nggak ada yang main musik. Ada sih satu sepupu gue, cuman ya jatuhnya bukan nggak serius sih. Jadi hanya sebagai hobi aja gitu. Iya. Yang benar-benar gue yang dilakuin sampai seserius ya mungkin gue doang kali di keluarga gue. Gue ngeliat di beberapa channel, ada di Rock Nation, ada di salah satu channel juga. Belum melalui, kita kan masih umuran deh, belum melalui tuan lu sih pas ya. Berapa tahun doang. Gak terima gitu. Tapi kita ngelaluin fase yang sama lah kurang lebih ya gitu ya. Seperti halnya anak Jakarta era itu, Maheta, Tres, dan udah cerita banyak tentang influence lo. Tapi lo masih ingat nggak momen dimana kayak ini pilihan karir viable buat gue nih jadi musisi? Siapa yang menginspirasi lo? Oh, inget banget momen. Jadi waktu itu gue main ke rumah kakak sepupu gue. Jadi kakak sepupu gue beda 5 tahun lah di atas gue. Jadi gue SD, itu udah SMP lah kalau nggak salah. Gue ke kamarnya gitu, emang kakak sepupu gue nih koleksi kaset-kaset gitu lah, ada di Purple segala macem. Terus ada satu kaset yang mencuri perhatian gue lah, covernya hitam, salib tengkorak. Cik, panik cik. Langsung gue bilang sama ibu gue, bu beliin dong ini, ya udah beli. Ya pokoknya semenjak itu gue jadi agak terobsesi dengan si genre inilah. SD gue kelas 3 atau kelas 4 ya.
Appetite for Destruction tuh masuk Indonesia 88 nggak usah, rilis 87, masuk 88 tuh gue sekitar kelas 4 kayak 4 SD lah, 4 apa 3 gitu. Iya. Udah dari situ kayak lu inget kan kalau zaman SD dulu suka ada diary, lu nulis diary temen lu kan. Nama Eka Anas. Oh iya. Alamat, cita-cita apa, kata mutiara bla 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 bla. Orang kalau teman-teman gue nulis cita-cita jadi presiden, jadi dokter. Gue di umur itu udah nulis gue menjadi musisi. Benar. Maksudnya gue emang si apa impact Appetite for Destruction ke gue tuh kena banget lah. Monumental buat gue. Jadi gue tuh sampai ada momen yang kalau pulang ke rumah gue tuh kayak apa pakai sumpit gitu, terus gue air drumming gitu. Satu album gue pintu gue tuh kalau ketahuan nyokap tensin gue. Gaya-gaya gitu. Dari mulai Welcome to the Jungle sampai Rocket Queen tuh terus. Rocket Queen ada suara orang ngewe. Nah, ini ada cerita lucu lagi nih. Jadi gue beli kaset Appetite for Destruction sampai 3 kali. Buset. Gara-gara lu kan kalau lu buka cover dalam itu kan ada artwork yang cewek diperkosa tuh sama robot. Sama ibu gue digunting. Sama nyokap gue digunting. Sampai 3 kali gue beli. Ya ampun. Itu album subversif banget sih. Warna pekain ya maksud gue. Album yang ngerubah persepsi generasi, satu generasi kok itu. Iya. Iya kan? Karena buat gue juga sama. Gue kenal dari pertama kenal album itu hidup gue gak pernah sama lagi. Iya, maksudnya gara-gara album itu udah semua jadi berubah sih. Betul. Bener-bener jadi gue akhirnya sampai gue bilang juga ke ibu gue mau main musik. Itu gue SMP waktu itu nyokap gue bilang apain sih lo, kere lo ntar lo gitu-gitu. Tapi pas itu lo dapet informasi juga kayak lo liat video klipnya. Oh gue beli Betamax-nya GNR konser live in Japan gue beli dulu tuh. Nonton kerjaan gue kayak gitu tuh. Iya, gue juga sering gue ceritain di berbagai media kalau turning point gue key-nya itu beli kasetnya iya udah pasti influential, tapi yang bikin gue anjing gue pengen kayak begini nih ngeliat klipnya Paradise City. Wow, gila, kan? Hitam putih gitu kan, orang lari ke tengah stadion. Ya pokoknya kayak ngasih cuplikan gimana hidupnya mereka sebagai rocker. Iya. Terus gue bilang anjing gue pengen kayak begini. Kayak idaman anak-anak tanggung di era itu tau gak sih lu? Iya. Anjing gue harus kayak gini nih. Stephen Adler bangun dari tempat tidur sebelah cewek, sono lu gitu kan. Slash nada tangan fansnya di WC. Aduh, itu kan membekas banget gue. Itu kayak turning point, tapi itu pun momen yang sama buat gue. Iya, gara-gara album itu sih sebenarnya. Dan jadi lo pun dimulai ya dari situ. Dari situ tuh. Iya. Tapi walaupun begitu, lu nggak terbatas di rock dan metal aja. Kalau gue lihat kan pasti dengerin bermacam-macam juga kan. Iya, gue mulai khazanah permusikan gue tuh mulai kebuka ketika gue masuk SMA. Jadi gue awalnya tuh metal, glam rock, nggak mau tuh gue dengerin new wave itu, apaan tuh jijik. Tapi begitu gue SMA ketemu David Arigan, jadi David tuh kakak kelas gue. Oh, Gon. Jadi gue kelas 1, David kelas 3. Nah itu David tuh nyekokin gue nih, lo dengerin. Akhirnya jadi, ya gue bisa dibilang kayak dengerin The Cure aja gue telat. Gue dengerin The Cure tuh SMA. Andre. Kayak The Cure, New Order tuh James gitu baru SMA tuh gue dengerin itu, gara-gara David. Itu emang pasti di angkatan lo banyak yang jadi musisi influential juga kan, seperti Gon sama PL kan dulu kan banyak. Kalau Gon dikit sih Kak, justru nggak sebanyak PL. Iya, nggak sebanyak PL, nggak sebanyak anak SMA 3 yang jadilah main musiknya. Di Gon sedikit sih yang jadi itu main musik. Lo David ya. Paling yang angkatan sekarang si JJ itu. Oh iya, yang mudaan. Iya, yang mudaan, dan jauh sih bedanya sama gua. Dia angkatan berapa ya, bedanya lumayan cukup jauh lah. Kebentuknya FSOP itu, tapi emang ketemu sama Agus dulu apa gimana? Oh enggak, jadi awalnya gue punya, waktu SMA gue masih Cule tuh punya band. Oh, lo Cule dulu? Jadi gue sama Cule dulu, jadi kita bawain hardcore, bawain Boy Hazard dulu tuh. Ngeri. Bawain Boy Hazard tuh waktu itu, sempat main di apa Kak, yang di Harley Cafe tuh, yang di Bypass tuh, di Rawasari, Jayabaya. Sebelah Jayabaya. Iya. Sempet lah main situ berapa kali kan. Yang nggak lama abis itu si Agus balik di Australia,
Kebetulan si Cule sama Agus kan teman SMA kan. Si Cule bilang, teman gue baru balik dari Australia nih, mau ngajakin bikin proyekan apaan? Elektronikan gitu deh. Waktu itu gue udah sempet denger si Agus tuh singlenya dia udah sempet di Prambors lah, gue udah denger kan waktu sempet yang sakit di dulu tuh. Ya udah gue sama sekali waktu itu kan belum punya bayang kayak apa sih ini, gue sama sekali belum ada bayangan tuh. Tapi musik elektronik lo udah denger kan? Belum, justru belum gue, belum. Maksudnya elektronik yang apa? Club consumption yang untuk klub gitu ya, bukan elektronik kayak Depeche Mode, bukan, beda gitu. Iya. Ini yang klub yang konsumsi itu di klub ya, klub music gitu lah. Ya begitu gue kenalin, udah gue dikasih referensinya Prodigy, terus Chemical Brothers, Underworld. Nah dari situ tuh. Terus sama yang bikin turning point juga, gue nonton live-nya Prodigy, Electronic Punks judulnya tuh. Wah anjing, ini keren juga nih, konser elektronik tapi attitude lo punk gitu, attitude lo rock banget di panggung. Iya. Tapi musiknya elektronik. Karena kalau basically juga personil kan bekas anak punk kan. Iya. Gitu. Emang anak-anak band juga dulunya. Oh oke. Jadi di situ juga perkenalan dengan elektronik music. Akhirnya dari situ ya kecemplung lah akhirnya gue. Mulai mendalami akhirnya sempet belajar nge-DJ. Maksudnya kan masih susah ya, maksudnya lu nyari informasi di mana tuh? Internet belum segitunya. Nyari di toko kaset aja kak. Cover udah. Nebak-nebak. Atau siapa teman baru balik dari luar, dengerin ini deh. Waktu itu kan juga record store yang jual vinyl juga masih ada lah beberapa dulu gue dulu sering beli di Gajah Mada Plaza, namanya Batam Records tuh. Biasa kalau gue nongkrong ke situ, si yang jaganya udah tahu. Gue bilang gue sering kayak gini. Sama dia tuh tiap gue datang pasti dikasih ini, lo coba deh dengerin nih, ada yang baru nih. Vinyl waktu itu. Walaupun dulu belum ada dorongan tren atau yang bergerak untuk itu sebagai collectible items kan. Enggak, tapi kan di era 90-an akhir itu skena underground dance itu udah mulai agak naik tuh kak, semenjak Anton balik dari Amerika, terus mulai bikin party di bengkel, mulai bikin party di parkit. Iya. Itu salah satu yang gue ngulik lagu elektronik juga ada salah satunya dari scene itu sih. Iya. Karena memang posisi pesta-pesta yang dibikin sama anak Future itu impactnya kemana-mana ya. Ada Fandi di salah satu episode kita pertama kenal sama Jerome di situ. Jadi Anton juga dulu udah punya. Iya, sebenarnya itu kayak jadi era parkit tuh udah kayak blueprint orang-orang yang akhirnya tetap berkecimpung di musik sekarang gitu. Iya. Jadi melting potnya tuh lu semua di situ tuh. Betul. Dan juga mereka waktu itu udah punya kalau gue nggak salah ya, yang dibikin sama Future juga, mereka udah punya konsep kalau ada live bandnya dan ada dance-nya, apa gue lupa deh salah satu itu, karena Waiting Room pernah main di situ enggak, di salah satu party di parkit gitu. Gue lupa apa ya, Future apa enggak ya, karena pokoknya abis kita kelar band, gue ingat karena waktu itu kita sama Getah ya, kalau nggak salah manggung. Abis itu dugem gitu. Itu mah di ini kali, di zona. Astaga, iya bener ya. Yang Anak Bulak yang bikin. Iya kan, tuker gue doang kan. Iya bener-bener, ada lu juga. Ada gua juga. Ada gua, Plum. Terus bandnya si Buluk tuh yang Rocket Russia tuh. Oh iya, yang bawain apa sih, Ramon sih dulu ya? Iya benar. Astaga, ya lupa, sorry. Itu ketuker, itu 97. 97. Enggak, 98. 97 98 ya? Oke. Tapi memang itu pesta-pesta yang diadain sama Future, termasuk influential ya, untuk landscape elektronik di Jakarta waktu itu. Dan itu yang ngasih lo gambaran kalau vinyl dan ini formatnya, dan gue nggak mesti sih kayaknya, gue kalau punya dan gue koleksi. Ya kalau lo zaman dulu kan kalau vinyl itu kan misalnya band A gitu yang datang ke sini paling cuma 5 biji, jarang yang masif gitu ya kan. Jadi kalau begitu lo punya satu kopinya aja tuh kayak anjing, lu punya kebanggaan sendiri sih. Lu nggak punya, kalau gue punya. Kayak gitu sih, Ben. Kalau sekarang kan
Ya lu semua lu udah bisa beli, digitalnya segala macam, lu bisa beli ininya udah nggak se-eksklusif kayak dulu lah kalau lu punya vinylnya gitu. Iya. Gue ingat banget dulu nonton di Wijaya Empire 21. Ngomokin gue. Masih Empire dulu namanya. Empire. Dari jauh intro jalan pakai tas lempang yang postman gitu. Indra dari mana ya apa gitu gue? Apa tuh Indra? Vinyl. Cek aja di muka. Gue di bawah-bawah dari tahun 98. Karena di dekat studio tempat gue latihan itu persis belakang Wijaya. Oh iya mungkin kelas ya. Iya. Jadi gue kalau jalan ya kemana-mana gue bawa vinyl tuh. Itu udah tempat kursus ya di situ. Ya? Ada dulu. Gue belajar di situ dulu. Gue inget dulu ada saudara gue, jadi ibu gue ada sepupunya punya anak, terus udah ngeles DJ tuh tahun 95 enggak? Dulu namanya IDJS, cuma ada satu sekolah DJ dulu. Mungkin di situ ya. Mungkin di situ. Ibu gue bilang tuh anak si tante ini tuh soal DJ. Oh iya, cuma gue nggak tertarik gitu sih gitu. Waktu itu nggak. Belum. Oh, iya. Belum kena racunnya. Tapi itu jadi entry point-nya ya, maksudnya kayak elektronik pun dari. Iya sebenarnya ini juga sih, kenapa gue akhirnya memilih jadi DJ? Karena gue ngerasa skill gitar gue mentok kak. Iya. Gue nggak anjing nih gini-gini doang gue main gitar. Plus band gue hiatus waktu itu, anjing gue ngapain ya? Gue harus nyari kesibukan lain lah. Akhirnya gue si nge-DJ ini gue seriusin jadinya. Jadi gue sebenarnya belajar dari 98 tapi bener-bener gue seriusin untuk main di mana-mana tuh agak telat sih sebenarnya, kayak baru 2004 2005. Oh. Akhirnya ada poin di mana lu memutuskan kalau mungkin ini worth it untuk dijalani DJ setelah band yang tadi aktif jadi hiatus lah. Gitu. Akhirnya gue yang benar-benar mendalami aja udah dari situ. Hiatusnya kenapa waktu itu enggak? Ya karena udah beda prinsip aja sih kak. Akhir 9 bulan itu. Ini mana nih? FSOP. Oh FSOP kan setelah FSOP itu umurnya nggak lama sih, cuman 2 tahun sih inget gue. Bentar deh, lo pertama DJ kan 98 berarti kan? 98, oh waktu itu memang ya gara-gara gue sering datang ke partinya anak-anak Future segala macem, gue jadi curious gitu nih, apa sih nih? Kayak lo bisa mainin dari 2 vinyl tapi lo bisa nge-create mood orang gitu, kayak lo dibawa ke journey-nya si set ini nih. Itu tuh turning point gue, ketertarikan gue untuk ngedalamin DJ ini. Walaupun setelah itu chapter FSOP ditutup, lanjut lagi ke Media Distorsi kan, tinggal lo sama Agus berdua, dan itu juga udah well documented di beberapa channel lain. Lo ngerilis album 2.0 ya, kalau nggak salah. Yang apa nih? 2002 ya, Media Distorsi rilis album. Chapter 1 The Beginning. Chapter 1 The Beginning. Chapter 1 The Beginning. Chapter 1 The Beginning kok. Tadinya kan pengen ada chapter 2, chapter 3, cuman ternyata berhenti di chapter 1 doang. Iya. Lumayan sukses sampai ada singlenya. Lumayan sih, maksudnya lumayan main di pensi lah gue era itu. Iya. Dan lu juga masih stick sebagai tugas lu sebagai gitaris. Main gitar. Jadi masih ada melding dari elektronik dan instrumen konvensional kan. Karena kan memang si Media Distorsi itu kan sebenarnya konsep awalnya memang kita bikin live electronic act untuk pangsa pasar orang anak-anak band. Iya. Bukan untuk orang-orang di klub. Jadi kalau gue dapat undangan main di klub, gue bingung tuh sebenarnya. Anjing ini gimana ya? Karena kan tiap berhenti lagu masih berhenti. Lo di klub kan masih nyambung terus kan. Dan di era itu kayaknya agak susah gitu. Lo manggung di dalam klub dan lo harus tiap lagu harus berhenti. Hai dulu. Orang moodnya kan jadi turun lagi. Makanya kalau misalnya dapat orang main di klub, deg-degan banget tuh gue. Karena waktu itu kita nggak menyiapkan DJ set waktu itu. Emang udah main band aja udah. Dan lu juga maksudnya ngisi-ngisi kan jarang-jarang atau beberapa bagian doang, ntar juga jadi ya gabut nih gitu kan. Iya kan di tengah. Tapi dari fase ke FSOP Media Distorsi, kegiatan DJ lu jalan terus atau gimana? Enggak, justru gue mulai nge-DJ ketika, maksudnya gue masih ngeseriusin si DJ ini ketika Media Distorsi hiatus.
di 2006. Tapi sebelumnya emang gue udah main, tapi lebih mainnya tuh kayak di party-party rumahan kayak gitu-gitu tuh. Main di klub pun ya kayak gitu. Main di klub pun ya kalau misalnya acara anak-anak siapa kayak main di Wizard kayak gitu-gitu kan. Iya. Belum yang gue seriusin main di kayak di stadium atau di mana, belum tuh. Baru era 2006 itu tuh gue harus nih kayak ini. Iya. Karena gue nggak ada pilihan lagi waktu itu, Kak. Gue harus, maksudnya pilihan gue cuman untuk bermusik ya gue nge-DJ doang udah. Atau ada elektronik lah ibaratnya gitu tuh. Iya. Masih CD tuh ya dulu ya? Benar. Masih CD dulu, CD sama vinyl. Vinyl juga masih era vinyl tuh sampai era 2009 masih kepake tuh. Klub-klub masih menyediakan turntable lah. Udah 2009 ke atas udah mulai era digital DJing tuh udah lama-lama makin terkikis tuh si vinyl. Oke. Dari situ mulai lo kayak walaupun bukan masih serius ya, karena lo bilang di titik poin dimana lo terjun full time sebagai DJ 2015 kan? Iya. Tapi in the interim lo masih ngelakuinnya spare time, sementara lo jadi pegawai juga, misalkan ngantor juga gitu. Tapi di situ sepanjang ini lo portfolio lo gila juga sih, lo bikin microchip, ya kan? Bikin Techno Militia. Satu-satunya event bersejarah di mana 8 DJ main live barengan. Gue nggak tahu gimana ngatur ya. 8 deck kan ya? 8 deck berarti. Itu gimana tuh? Kok bisa terjadi ininya? Itu gara-gara ini juga sih, gara-gara kita nonton ada dokumenter namanya Making Contact. Itu geng-geng Richie Houghton tuh, Minus Records gitu. Wah, anjing, mereka manggung bisa banyak gitu tuh. Gara-gara itu tuh kita bikin juga yuk. Iya. Cuma mereka waktu itu kan mereka geng produser kan. Kalau kita kan DJ semua ya, udah kita di aplikasinya ke DJ set, bukan ke as a producer gitu. Lo, gue tahu dictionary lo tuh luas udah ya, tapi bisa dibilang nggak true love lo ke techno? Apa enggak? Kalau di elektronik ya? True love gue ke techno. Gue sebenarnya udah mencoba beberapa genre sih, Kak. Kayak gue awal-awal belajar nge-DJ itu breakbeat, breaks lah. Karena era itu kan, di era gue belajar nge-DJ, big beat breaks tuh lagi gila-gila ya kan. Nah, gue belajar dari situ tuh. Cuman seiring perkembangan waktu, si breaks ini baik di Eropa atau di Amerika lama-lama makin kekikis tuh. Bentar, kasih tau yang belum, itu breaks apa dong? Formulanya gitu ya. Pokoknya beatnya tuh kayak apa ya? Kalau yang biasa kan kalau lu dengerin dance music biasa kan pasti beatnya konstan tuh, dek. House 4x4. Ya, pokoknya 4x4 gitu. Kalau breaks tuh ya dek, ada patah-patahnya gitu lah. Itu juga kalau nggak kalau lu dengerin Chemical Brothers yang lama-lama, betul. Prodigy yang lama-lama tuh breaks tuh dia tuh, atau big beat. Itu di mid to late 90s ya kalau gedenya dah. Ya, pertengahan 90-an lah. Ya 90-an sampai boomingnya tuh sampai era ya satu dekade lah. Sempat boomingnya tuh. Bener kalau gue salah nih, kalau nggak salah itu dia nyampurin elemen dari house, hip hop dan drum and bass. Iya. Ya. Makanya dia patah-patah gitu. Patah-patah. Kan? Break sebenarnya. Oke. Dan itu lo genre pertama yang lo. Nah, genre pertama yang gue coba breaks. Habis itu gue nyoba main house. Wah, nggak cocok nih main house buat gue. Kelambatan. Bukan kelambatan, kurang apa ya? Kurang teler buat gue. Agak kurang sangar buat gue. Nyoba ke trance. Waduh, kesangaran nih buat gue trance. Yang ngebut. Terlalu ngebut nih buat gue nih. Akhirnya ketemu di tengah-tengah techno. Iya. Wah, gara-gara waktu itu gue dengerin apa ya? Si DJ Sasha tuh bikin album kompilasi. Ya, bikin kayak mix album gitu namanya Foundation NYC. Nah, Foundation NYC. NYC. Okay. Jadi Sasha itu kan DJ trance kan sebenarnya, DJ progresif, DJ trance kan awalnya kan. Tapi di album itu dia bisa main techno gitu yang anjing nih orang bisa main kayak gini ya. Nah, gue gara-gara album itu sih yang ngerubah yang memperkenalkan gue dengan techno. Techno disebut juga acid house, benar nggak sih awalnya katanya? Karena house yang dikasih elemen psychedelic tapi beatnya dipercepat lagi. Acid house itu turunannya dari house sih sebenarnya sih. Dia kan kalau acid house kan elemen yang lebih lama acid house ya. Iya, elemen
yang lebih nonjol kan baseline itu yang tot yang Iya. Itu yang tuh bikin orang kemabok kan. makanya dibilangnya acid house. Iya. Beatnya juga beat house tapi ditambahin dengan baseline acid ini. Oke. Kalau techno mah Techno tuh ya kayak Kraftwerk. kalau ya Kraftwerk kan bisa dibilang godfather-nya techno kan dia sebenarnya. Cuman kayak kalau lu dengerin kayak era-era apa sih dulu 90-an pertengahan lah techno udah ada, cuman masih kenceng banget BPM masih 135. Iya. Dulu Underworld pun yang lama-lama techno dia. Tapi technonya masih orang karena waktu itu kan belum ada term kayak sekarang. Lu ada minimal techno, ada deep tech, ada tech house. Dulu orang ini techno nih. Iya. Asal kenceng aja techno nih pasti. Iya. Either techno atau trance dulu. Ngebut pokoknya. Oke. Jadi itu perjalanan lu dari breakbeat itu terus udah nyoba Iya, gue jadi ke techno tuh kayak di tengah-tengah antara house, progresif dan trance. Nah, techno di tengah-tengah nih. Itu bisa kemana-mana. Lu lagi main techno, lu selipin satu lagu house masih bisa dia. Iya. Lu lagi main techno, lu selipin satu trance atau progresif masih bisa tuh. Karena itu masih bisa kemana-mana lah kalau techno tuh gue setelahnya. Dan dia evolve gitu dari tahun ke tahun tuh. Anjing nih ada yang baru lagi nih soundnya kayak gitu tuh. Iya. Gua kalau gua jatuh cinta pertama gua sama house enggak. Walaupun kalau gua boleh jujur nih ya, track pertama gua hacep. Apa Show Me Love? Bukan. Itu di apa Everything But The Girl? Poster enggak? Apaan? Oh lagunya Way Out West. Apa? Way Out West. Oh, The Gift. Oh, 9. Ini 9, ya segituan tuh. Ya, poster. Poster lagi. Diajakin sama temen gue. Gelap banget lagi dulu ya. Sakti, pokoknya siangnya nge-gig. Yoi. Malam ke mobil ganti baju, malamnya nunggu sih sampai sore. Malam langsung tuh kan. Iya, biasa kan siang band-bandan dulu tuh. Keringetan, bau kambing habis. Ganti itu situ deh. Terus itu enak banget, itu kayak factory-nya zaman dulu. Yoi. Gede, luas, terus aman lagi era itu kan. Nah itu gue dikenalin sama temen gue, anak Trisakti. Terus pertama kena nggak apaan sih nih, gue nunggu pertama kok nyetrum berubah. Terus gue nggak ngerti musiknya atau gimana. Harus gimana lu harus ngapain gitu kan? Gue nggak bisa joget dulu. Kan dibilang kata jogetin, apaan sih harus gitu. Gue duduk, tapi itu main trip tuh ya. Pasti udah mulai bekerja, lagu itu kena, lagu itu datang pas gue lagi acapnya. Gitu kan, The Moon and Star itu anjir, gue kayak klik semua gitu. Gue merem, itu lagi merem kan ngebuka, orang-orang joget jadi kayak robot semua gitu. Gerakannya, turun gue, dan udah ngikutin aja jadi joget. Langsung luwes ya. Langsung lemas gitu. Tapi lu percaya nggak sih kalau musik seperti itu memang harus dinikmati dengan substansi? Balik ke orang aja sih kak, gue nggak. Apa? Kalau lu nggak, apa gimana? Nggak percaya idiom itu gitu, atau gimana? Kalau dulu mungkin iya sih harus apa ya? Harus kena substance gitu. Tapi kalau sekarang pun mungkin ya seiring bertambahnya usia gue kali ya. Jadi kayaknya kalaupun ada ayo enggak pun gue nggak apa-apa sih. Masih bisa dinikmatin. Karena makanya sekarang juga udah nggak sebanding lah kak resikonya. Iya. Banyak yang harus gue pikirin kalau sekarang. Iya. Apa lu inget nggak track pertama atau momen pertama Acep lo? Gimana dan lagu apa dan kapan? Jadi gue pernah nyobain itu gagal lah waktu itu, pertama kali gagal. Sempet kayak gue nggak mau lagi deh karena bad experience aja gue. Nah yang keduanya di park men. Oh yang pertama kena cuma nggak jadi di gue kayak karena gue mungkin nggak bersama orang yang tepat gitu. Maksudnya nggak bersama. Yang bimbingnya ada. Hotel Liri kan sih. Pas di park tuh gue inget banget tuh. Lu tahu si Doni gak sih? Park mana nih? Park
Park zaman kita Asta. Ya ampun, tahun berapa? 2004. Lu sebelumnya nggak pernah on? Pernah. Cuman kayak sekali abis itu gue nggak cocok nih. Dan nggak ada temennya aja gue. Rentang waktunya lama. Rentang waktunya lama tuh. Pertama banget dari tahun berapa jadinya? 98 kayaknya. Oh, oke. Dan ternyata lu nggak dapet? Ya, bukan di bengkel nih. Di mana ya, lupa gue. Tapi intinya nggak dapet gue. Emang tuh ada aneh gitu ya, ada yang dapet, yang hancur ada, tapi kayak gue nggak apa-apa gitu. Nggak pas di park ini, lagi acara band-bandan pula. Pas lagu The Sundays, gue inget banget tuh. Wah, dari siapa yang bilang? Dimas. Doni lo tau, Doni Lokananta. Lokananta, Doni adalah teman-temannya band LOL segala, temennya Omar juga. Oh, ingat band LOL makanya kalau Lokananta. Ya, adalah lagi dia tuh yang cobain nih. Apa ya? Lo dapet apa? Gua lupa, gua nggak inget gua. Setengah aja deh gue bilang. Gue inget gue Mercy lu. Simping. Lagunya pokoknya siapa lah lagi main, pokoknya band-bandan pas The Sundays tuh. Duar. Mana? I Feel Fine. Apa? Summertime. Bukan, Here's Where the Stories End. Oh, oke. Itu Sundays kan? Sundays. Iya. Itu lagu itu. Lagu band ya? Lagu band itu aneh banget. Mellow dong. Udah gara-gara itu tuh jadi aktif lagi, makanya sialan juga si Doni ini. Tapi walaupun sebelum itu lo nge-DJ masih on and off lah kan? Nge-DJ untuk park itu. Iya masih on and off gue. Dan di park pun kan mainnya lebih band-bandan gue dulu. Nggak yang, ya sesekali paling main elektronik kan juga nggak sering. Iya. Ya pokoknya era setelah kan lu juga di Bibis main juga, Ndra, ya kan? Iya sempat Bibis main. Walaupun ya kayak Bibis kan formatnya band ya. Iya. Gitu kan, tabrak-tabrak lu hajar. Ya pokoknya gara-gara jadi sering ke kota sana lah, jadi udah deh. Sama kita dong. Tapi ada kejadian lucu sini pas zaman-zaman kita sering ke sana. Jadi tuh ada momen tuh, gue masih cumi itu. Kenapa? Itu tahun berapa ya? 2000. Gue belum nikah lah pokoknya ya 2004-an gitu, 2004-2005. Lagi di lantai 4 tuh, gue bilang masih cumi kan, Mas Cum, one day gue harus main nih di sini nih. Gue harus bisa nih main di lantai 4. Oh iya Mas. Ya akhirnya kejadian. Iya. Tapi kayak kejadian tuh kayak gig pertama gue di lantai 4 itu 2009 atau 2010. Iya. Wah itu udah dekannya gila sih, Fung, parah sih. Maksudnya lo boleh lah lo main di rave mana, lo ngebuka DJ mana, tapi buat gue lo kalau belum main di stadium lantai 4 lo belum DJ men. Lo belum summa cum laude tuh. di apa istilahnya, ditasbihkan oleh sang naga. Wah. Begitu deg-degannya, gue main gig pertama gue lantai 4 ngebuka DJ luar pula. Siapa? Gue ngebuka Nick Vanciuli. Hah? Nick Vanciuli ada, sama Teknasia adalah DJ ngetop. Wah itu deg-degannya buset, gue keringet dingin gue. Sholat jam berapa itu? Apa? Sholat jam berapa? Gue main jam 12. Prime banget. Lagi prime time tuh. Iya. Si Nick Vanciuli tuh main kalau nggak salah jam 2. Wah gila deg-degan. Bila kan lo gitu begitu. Mabok gak tuh? Belum, nggak berani gue. Takut salah. Jadi begitu udah denger ada yang crowd hajar, wah berarti berhasil nih gue. Terus kalau udah ada kata-kata magic keluar itu udah berarti aman gue. Iya. Oh, jadi di situ itu termasuk profesional lu sebagai DJ juga? Enggak. Maksudnya sebelumnya gue udah memang udah mulai main di mana-mana, tapi gue memang punya cita-cita dulu gue harus menaklukkan lantai 4 nih. Gimana caranya? Dan itu butuh waktu 6 tahun akhirnya kejadian. Iya. Ada era 2004 sama sampai 2006 2007 lah ya. Gue, Indra, oknum-oknumnya ada Leo Ringo, ada Edo Walat, Pak Boris dari The Flower, ada Alung, Marki Rumah Sakit, Mas Cumi itu terjerat. Abis manggung di mana? Lu di mana? Terjerat dalam racun. Kedegit yuk, ayo. Dalam racun segitiga, mabes dan gokil. Gue pernah beli sama si Alung, kayaknya enak nih gitu. Ayo deh, tapi ngecek lain, ribet deh, ntar telepon-teleponan dulu. Dia bilang gitu, udah kita aja yuk kak gitu. Udah naik taksi nih, gue kesana berdua doang sama dia ke STMD, nyampe naik lagi, ya Mas Boris, ya Mas Cumi.
Sama siapa dulu ya bareng kita ya? Wawan. Wawan Tole. air lilin diminum ya. Wan, Fleming. Good. Cerita-ceritanya. Lu kan katanya pernah kayak dapat haluan ada. Wah iya. Kalau orang pakai baju Robert Smith bilang come with me Satan. Iya, gue pernah tuh. Ya, bareng lulu juga lah pokoknya. Lagi di lantai 4 lagi fakta banget lah. Gue ngeliat depan gue tuh kayak Robert Smith gitu kayak gede. Pakai baju belakangnya dia ngebelakangin gue. Gue di belakang dia. Baju dia tuh kayak apa sih? Kayak gambarnya Joker tapi setan gitu. Iya. Terus tulisannya Satan wants you. Anjir. Iya, jadi begitu lagi ini banget di kepala gue tuh. I'm the devil, come with me. Dan gue masih inget banget sampai sekarang tuh. Wah, gue parah, gue turun ke bawah. Tapi gue nggak mau bilang anak-anak tuh. Gue turun ke bawah, dia beli teh botol. Udah agak tenang, naik lagi. Orang mau pulang, naik lagi. Kagak kapok ya. Gue gitu kalau lu cerita gila gue ngeliat gini. Wah itu parah sih dulu tuh. Gitu ya. Kita memang tim PJKA dulu. Apaan tuh? Pulang Jumat kembali Ahad. Pergi Jumat kembali Ahad. Gila kita kalau inget zaman dulu mah gawat deh. Iya. Jadi emang ya maraton. Jangan ditiru lah ya. Ini mah cerita aja. Atlet dulu atlet mabes gitu. Kalau yang gitu ya kita dulu cerita kita masuk terus baru naik hacep. Gue tuh ada yang berantem, akhirnya nggak boleh masuk. Jadi kita nunggu di bawah tuh di depan pintu masuk stadium tuh ada tukang bubur ayam tuh, ada restoran Padang tukang bubur ayam. Nunggu 2 jam situ. Nunggu mobil, aduh lama banget deh. Vale. Ada teman gue sih kagak ada Spotify. Belum ada Spotify itu era itu tuh. Jadi kita nyimpen lagu di memory card kan di handphone kan. Iya. Dengerin begini si Mumu temen gue. Dengerin apa lo mau Sepultura? Aduh gue lagi begini dengan Sepultura. Dengerin kalau dari jauh gitu. Wah, apa nih Mu? Iya. Sepultura. Gua di sebelahnya kan ada 1001 ya. Cengit. Dulu ada siapa yang namanya? Temannya Wendy. Oh ini siapa? Ini siapa namanya manajernya si itu? Sani Sundoro. Si Kepoy. Kepoy. Oh maaf ya, sebut namanya. Diajak ke situ kan ngambil barang. Ke sono kan naik ke atas dah. Begitu dibuka. Asli tuh udah kayak ada bodyguard gitu ngejagain pintu. Ruangannya paling segede gini nih. Dibuka berat, meja-meja judi. Buset, jokong-jokongnya. Udah kayak di film-film itu, sebelah cewek, berendotan gitu. Gue bilang kayak begini, ketemu sini aja ya. Apa kabar Mas Kepoy? Ketemu orangnya, ambil lagi, yuk cabut gitu. Gawat tuh, yang itu. Tapi, ya gue bilang masa kelam juga, tapi senang juga dulu. Ya, kalau kita nggak ngalamin dulu, nggak ada yang bisa diceritain sih Kak. Dan kalau misalnya kita baru ngalamin sekarang juga kayaknya nggak lucu sih di umur kita. Kayak gini udah mid 40 tiba-tiba lu baru ngerasain kayak gitu, katro aja sih menurut gue sih. Tapi itu dari persepsi lo itu apa namanya, kalau menikmati atau main gituan tuh kayaknya persepsi kalau harus dibawa simulasi. Karena semua musik kan sebenarnya bisa aja lo mau kait-kaitan dengan lo dengerin metal harus mabok gitu, atau lo dengerin dangdut dengan koplo. Iya. Sebenarnya kan nggak gitu juga sih sebenarnya. Ya, lo bisa aja lo sober. Justru gue ngerasa kalau gue nge-DJ sadar, main gue lebih bagus. Gue ngerasanya ya. Lebih presisi. Cuman kalau orang-orang lain bilangnya, wah lu bagusan Tyler men. Tapi waktu itu gue pernah, kita di waktu itu 365. Nah. Terus lo habis main. Abis itu udah temen lo siapa gue lupa, mungkin gue kenal juga, cuma nanyain waktu itu. Ini lagu-lagunya kayak yang tadi lo mainin kok kayak dimainin juga sama nih orang gitu, sama si DJ itu. Terus lo ngejelasin sama dia, bilang ini kalau lo mau masuk dalam industri DJ lokal, dalam artian lo udah masuk network kayak gitu kan, most likely lagu-lagu yang gue punya dia juga punya. Oh iya pasti itu. Ya, cuman kan ibaratnya gini Kak, dalam DJ itu kan sebenarnya kayak lo ngeramu masakan sih. Lo sama gue nih dikasih bumbu yang sama. Iya. Tapi begitu kita masak, hasil akhirnya pasti akan beda. Iya juga sih. Iya. Sama dengan lagu juga. Gue punya satu full set yang sama, lo punya 10 set yang sama. Ayo kita bikin mixtape bareng. Atau kita main bareng dengan yang sama nih urutannya.
pasti outputnya akan beda ntar. Tergantung lu nya gimana ngeramu si lagu ini, gimana lu mau nyeritain si lagu-lagu ini ke orang yang nonton lu. Oke. Jadi itu konsep lo kalau bermain harus ada storytellingnya. Harus ada storytelling kalau gue. Dan berarti lo mesti nyelemin at least Lo harus tahu lagunya dulu. Betul. Karena misalnya kenal sama lagunya. Lo main di jam awal, lo nggak mungkin mainin set lo yang di peak hour atau mainin set lo di closing. Oh, udah gitunya ya? Lo main di tengah, main di peak hour, lo nggak mungkin bawain lagu-lagu set lo yang opening set itu nggak mungkin. Benar, opening set tuh lo bisa mengkategorikan itu dari tempo atau dari tempo, dari jenis, dari karakter lagu, dari genre lagunya. Jadi menurut gue orang-orang yang main di DJ yang main opening itu jasanya justru lebih gede dibanding yang main di peak hour atau di closing, karena dia ngumpulin crowd nih. Iya. Lo dari awalnya ada salah, boro-boro orang mau nungguin lo main, pasti udah cabut pindah deh. Itu udah jadi kayak unwritten rules ya? Apa? Udah kayak unwritten rules. Makanya di DJ yang awal tuh sebenarnya walaupun main di awal cuman ya justru jasa lo tuh lebih gede dibanding yang main di tengah atau main di closing. Lo ini kuncinya di lo nih, lo yang ngumpulin orang nih. Iya. Oh gitu ya. Itu set kayak gitu lo pelajarin along the way waktu lo mulai menjalani dari 2006 ke depan itu kan? Iya, itu pelan-pelan sih lo dengan makin banyak jam terbang lo ngadepin crowd yang berbeda-beda di tiap, karena kan tiap klub pasti crowdnya beda-beda kan karakteristiknya, dan klub pun punya antara satu klub dan klub lain pasti punya musik policy yang berbeda juga. Betul. Nah dari situ lo ditempanya sih di situ sih. Iya. Sama lo sering main di party-party rumahan tuh juga lumayan membantu tuh. Baca crowd gitu ya. Dulu juga memang kan kalau yang namanya klub kan dia pun punya identitas sendiri ya. Iya. Lo main di Sentro, main di mana? Main di The Dragonfly itu beda pasti musiknya sih. Harus bisa menyesuaikan gue. Dan lo udah punya set sendiri untuk tiap. Kecuali ya mungkin punya, tapi di beberapa klub yang benang merahnya mungkin masih sama. Temen kalau misalnya gue main kayak di klub yang basic kayak hip hop atau elektro ya gue nggak bisa sih. Karena emang gue nggak di situ aja. Elektro dan hip hop. Ya pokoknya emang gue nggak bisa main hip hop kan. Maksudnya gue nge-mix bisa, tapi kalau untuk main buat orang banyak gue nggak yakin berani gue. Mungkin nggak karena itu bukan genre yang jadi preference lo. Itu salah sih. Lo dengerin hip hop. Gue dengerin juga. Ibaratnya gue nggak dengerin semua lagu gitu. Maksudnya semua genre elektronik gue dengerin lah. Tapi ketika gue ada di DJ booth, gue tahu apa harus gue mainin. Oke. Dan orang yang ngundang gue pun harusnya udah tahu gue main apa. Iya. Nggak. Misalnya dia klubnya misalnya katakanlah klub yang bawain EDM gitu, terus tiba-tiba ngundang gue, ya pasti gue akan bertanya ini orang background cek ngecek background gue dulu nggak sih ini? Apa cuman main asal dia bisa ke DJ nih? Tapi pernah lu nggak yang salah tempat kayak gitu? Pernah sih. Ini justru gig pertama gue nih, gue salah tempat sih. Jadi gue main gig pertama nge-DJ gue main di Balemang waktu itu, di Wijaya tuh, dekat Arakanitas itulah, depan PT IKA. Itu di era 90-an itu kan lagi eranya klasik disco kan, sama era-era klasik disco lah, era-era apa dulu tuh? Zanzibar gitu-gitu. Rame-rame. Gue datang ke Balemang, main breaks, gue mainin apa Crystal Method gitu, baru satu lagu Kak. Cet. Mas boleh turun nggak? Ini residennya mau main. Oh iya deh. Gue gak bakal lupa deh tuh gig pertama deh. Iya. Bagus gak disambit, gue masih dibilangin baik-baik. Mas boleh ganti gak? Oh ya gak apa-apa mas. Turunin dan di-drop ya. Iya. Orang lagi klasik disco, gue mainnya breakbeat. Iya benar sih. Oh jadi memang itu ya, itu juga ada salah satu, gue baca lu interview di mana waktu itu, di salah satu online juga, media. Salah satu kuncinya, lo level keberhasilan lo untuk work out the crowd is lo mesti punya knowledge lagu gitu. Iya. Maksudnya kayak mixing tuh lo bisa belajar, tapi yang namanya bikin cerita dan nyusun lagu itu yang bikin. Iya, karena kan banyak juga DJ yang dari awal sampai habis anthem semua dihajar. Nggak enak juga. Nggak ada journey-nya, nggak ada flow-nya. Iya. Sementara kan lo kalau main, rumus gue biasanya 3 lagu kenceng,
ntar 1 atau 2 lagu gue turunin lagi nih, napas dulu deh, habis itu hajar sikat lagi. Jadi gue bawa naik turun, nggak yang terlalu konstan terus atau yang terlalu nanjak dari awal sampai habis nanjak terus, enggak. Iya. Lo belajar bikin ritme gitu ada parameter nggak siapa di luar gitu? Nggak ada sih Kak kalau kayak gitu. Cuman gue yang bikin gue bisa nge-framing lagu itu gara-gara ini sih sebenarnya. Dulu kan kita suka bikin mixtape tuh di kaset, ngerekam gitu. Cewek. Ya, gue itu salah satu yang mungkin. Iya juga tuh ya. Gue banyak belajar dari situ sih sebenarnya sih. Kita pengen menyatakan perasaan. Lu kan kalau bikin mixtape kan pasti lu pikirin banget kan. Lagu pertama apa ya? Yang manis-manis dulu, ntar agak naikin dikit, ntar turunin lagi. Itu praktek pertama jadi selek. Itu lumayan membantu gue sih. Iya. Makanya kalau gue sih ngeliatnya DJ yang berangkat dari band-bandan itu pasti setnya beda dibanding yang itu akan gue tanya tuh. Yang lu belajar yang sekedar bisa mixing tapi lu nggak mikirin faktor X lainnya itu seperti gimana lu ngebaca crowd lo, gimana lu nge-build si set lo ini. Emosi ya. Makanya ada yang benar hajar bleh dari awal sampai habis ada, cuman jatuhnya kan ya lu bosan juga, nggak lu dari awal sampai habis digas anthem ya sesekali oke lah lu main anthem, tapi kalau dari awal sampai habis lu main anthem terus capek juga. Iya. Atau mau nggak apa-apa deh kita bahas nih, maksudnya gue tadi ada yang itu yang mau gue tanyain, biasanya anak band yang DJ itu biasanya lebih sukses gue udah artinya jadi ngetop apa gimana ya, tapi punya ability untuk ngebawa journey itu karena dia knowledge dia tentang ngeband, sense of musicality-nya, dan berceritanya gitu. Kita ambil kayak lo mungkin ya, atau Dipa misalnya, bekas anak band kan gitu. Dan Winky ngeband dulu. Winky ngeband juga, anak metal gitu, sama lo. Itu teori bener tuh deh berarti ya. Karena kan kalau kita berangkat dari band, lu pasti akan kebiasaan ngulik kan Kak? Iya. Lu akan nyari tahu band yang lu suka sampai hal-hal yang perintilannya lu akan cari tahu, lu akan kulik. Iya. Dan ketika lu terjun di dunia elektronik itu pasti akan otomatis ke bawah sih. Yeah. Ya si hal-hal ngulik ini akan ke bawah juga gitu. Itu berpengaruh nggak sekarang kayak makin banyak DJ yang lahir dan juga ditambah akses, mudahnya akses gitu kan, lo juga di beberapa channel kemarin sama nyebut sekarang makin praktis. Ya. Antara vinyl ke CD, ke controller. Udah semakin dipermudah lah kalau sekarang DJ. USB. Ya kan? Dan dengan kemudahan itu jadi berimpact ke makin banyak lahir generasi DJ baru. Kayak gitu. Yet nggak ada yang sustain. Kalau menurut gua, yang jadi ininya masih pemain lama. Kayak gitu, yang masih bertahan maksud lo? Bertahan, ada mungkin muncul 1-2, tapi akhirnya nggak sustain aja. Gue nggak tahu deh, ini maafin kalau salah, dan juga gue maafin kalau misalnya orang yang gue sebut ini ya, Angger Dimas masih aktif. Gue udah lama nggak denger dia juga sih. Iya kan, maksudnya dulu kan sempat ini dan gue bukannya ini nge-discreditnya gitu, tapi maksud gue beberapa nama dari era itu aktif itu bahkan sampai kolaborasi sama DJ internasional, tapi sekarang menguap gitu. Benerin kalau gue salah ya, tapi kayak gitu nggak kenyataannya? Karena ya balik lagi sih sebenarnya Kak, lu ketika lu terjun di apapun itu ya, termasuk DJ, keseriusan lu itu kan yang ditanyakan. Lu keseriusannya? Iya, maksudnya kayak gue udah nggak nyemplung sekaki lagi, ini sebadan gue nih nyemplung nih. Jadi gue harus memikirkan gimana caranya gue harus tetap tetap bertahan di dunia ini nih. Iya. Ya caranya banyak ya, salah satunya gue harus produce. Gue nggak bisa nih nge-DJ doang nih, maksudnya makin kesini tuh DJ baru-baru yang bagus-bagus banyak banget. Dan kalau dulu kan lu ditanya lu mau jadi apa, gue mau jadi anak band. Kalau sekarang mungkin gue mau jadi DJ, karena DJ tuh udah dilihatnya tuh sekarang udah level rockstar-nya tuh udah sama kayak orang yang ngeband zaman dulu lah. Iya, musisi. Lu kan ya apalagi festival-festival udah banyak, terus lo akses untuk ngelihat performance DJ di mana-mana, di DJ luar yang anjing nih keren banget gitu. Ya, itu mungkin salah satu trigger anak-anak sekarang, ya gue pengen jadi DJ. Dengan cara cepat walaupun gue kalau masalah cara gue nggak terserah deh, gue sih nggak bisa menjudge. Iya juga sih.
setiap orang punya caranya sendiri untuk jadi DJ itu. Cuman kalau gue pribadi, gimana cara gue bertahan di dunia ini ya, salah satunya gue harus bikin lagu, gue harus punya karya gue sendiri. Tapi kalau kita komparasi dengan generasi baru ini enggak, yang menurut gue ada satu poin krusial, komponen krusial yang mungkin nggak didapetin sama banyak nama-nama DJ baru ini, which is proses menurut gue. Lu ngelewatin hampir 20 tahun plus of music, dalam artian lu jadi anak band dulu, lu ngeliatin prosesnya, lu kenal lagunya, lu terlibat dalam music creation sama production, sampai ke lu memutuskan untuk nge-DJ. Tapi kembali lagi kayak yang gue bilang tadi, dengan gampangnya akses, dimudahkannya tools dan caranya, proses itu jadi hilang. Dan maksudnya proses apanya nih? Proses untuk menjadi DJ-nya gitu. Kan sekarang kayak sekolah DJ ada di mana-mana. Iya kan? Lu masuk situ, lu diajarin teknik. Tapi ability untuk lu ramu itu tadi, taste-nya juga nggak diajarin mungkin. Kalau taste masing-masing lah ya mungkin. Ya kalau taste sih masing-masing sih kalau menurut gue. Karena gue yakin sekolah DJ juga pasti ngajarin itu sih Kak. Iya. Ngajarin, maksudnya bukan ngajarin sih. Mereka akan ngebaca nih anak ini sukanya kemana nih. Oh, oke. Mungkin basicnya pasti diajarin semua main house dulu. Karena itu kan house kan roots-nya kan. Paling basic lo harus belajar house dulu. Nanti di pertengahan jalan pasti kan kelihatan, wah si anak ini doyannya ternyata mainnya ke arah sini. Mungkin sama gurunya ya kayak yang gue lakuin juga ke beberapa yang gue ajarin gitu. Gue ajarin lu main house dulu, tapi ketika nanti lu mau main apa itu terserah lu. Lu pernah jadi instruktur atau? Gue ngajar sekarang. Di mana nih? Ada di Bekasi. Namanya Backbeat. Oh alah. Udah lama belum? Atau? Belum sih, murid gue baru 2 kemarin. Iya. Tapi itu masih basic yang lo ajarin gitu? Ya pokoknya gue ajarinnya basic mixing segala macam, tapi semua berangkat dari house. Nah, kan dari klasik disco sebenarnya. Iya, harusnya klasik disco. Gue belajar pertamanya klasik disco. Benar. Pakai vinyl lagi susah, minta ampun susahnya. Tapi ya gitu, ketika lu bisa main klasik disco, lu kemana-mana tuh gampang udah. Iya. Karena yang paling basic for tempat. Dan klasik disco itu kan nggak banyak yang masih musiknya analog, terus apa namanya drumnya juga bukan drum machine gitu. Kalau lu drum machine udah pasti lo taruh di BPM counter pasti akan beatnya konstan tuh segitu terus tuh. Ngeklik langsung. Ngeklik terus satu down. Kalau lo beatnya masih pakai drum akustik pasti lari-lari tuh temponya tuh. Benar. Makanya kalau lo main klasik disco ya lo nggak bisa long mixing tuh, pasti jarang ada yang bisa, pasti langsung satu bar cut. Oh. Karena nemuin groove-nya. Karena kan masih tiba-tiba lo lagi ini ketukannya tahu tuh bisa anjing bisa ganjel gini. Iya. Perkembangannya ke house itu baru yang jadi basicnya banget ya. Iya, minimal harus belajar house sih. Karena itu kebukti gue belajar house, gue iseng nge-mix drum and bass, bisa gue. Anjir. Karena basic teorinya sama sebenarnya. Tapi dengan regenerasi udah pasti karena udah terjadi sekarang. Udah terjadi. Ini gue lumayan agak seneng sih, kayak gue sempet sama anak-anak tuh di circle gue kayak pertengahan 2000-an tuh kayak bingung gitu, anjing nih kita nggak ada regenerasi gini. Tapi seiring perkembangan waktu mungkin yang dulu masih SMP, SD, sekarang udah SMA, udah kuliah, ini jadi banyak itu DJ ya, jadi seneng juga sih gue. Iya. Jadi ada regenerasinya jadinya. Dan itu juga nanti mungkin lebih ke filteringnya survival of the fittest aja yang benar-benar kita kelihatan yang benar-benar. Iya, itu akan kelihatan sendiri sih sebenarnya sih nanti. Iya. Karena kan lo nge-DJ bukan masalah skill lo jago atau lo punya koleksi lagu yang oke, tapi kalau attitude lo minus, lo akan terpinggirkan dengan sendirinya sih. Karena circle DJ ini kan kecil sebenarnya. Di Jakarta tuh kecil banget. Lo bisa sampai layer 3 pun lo masih bisa kenal orangnya. Menurut lo juga industrinya udah menuju ke arah yang benar belum nggak? Di sini? Sekarang? Belum sih kalau menurut gue masih merasa electronic music di Indonesia tuh masih dianaktirikan sih. Masa iya? Iya. Karena ya contoh kecil deh, mana ada sih media yang dedicated ngebahas elektronik musik? Nggak ada. Ya paling Rock FM doang yang punya program Paranoia itu. Yang selebihnya mah ya kita berjuang sendiri udah, bener-bener kayak kita ngeband zaman dulu, DIY semuanya. Iya. Tapi ada lah maksudnya pengakuannya kan, kayak Ami ada nggak sih? Ada. Buat elektronik kan? Ada. Ada.
at least udah Ya kayak Paranoia juga ada Paranoia Awards kan dia. Itu lumayan ada sekarang ada Indonesian Dance Music Award juga. Iya, Udah. Cuman ya circle-nya masih di situ doang, masih niche banget. itu aja. Masih belum yang gimana sih kayak treatment dengan kayak skena band tuh beda. Belum yang sama kayak lo di radio aja kita cuma bisa muter di program tertentu doang, nggak bisa yang akses supporting media. Atau ya mungkin lo beberapa mungkin kayak misalnya lo bikin elektronik yang pop mungkin masih bisa lah dimasukin ke radio-radio yang di apa di jam siaran yang nggak spesifik nayangin elektronik gitu. Parameter ideal lo kayak mungkin lo udah pernah travel kemana luar negeri gitu, menurut lo atau lo baca informasi itu menurut lo yang udah ideal industri musik elektronik itu di mana? Udah Inggris atau Eropa Inggris sih, Amerika Eropa Inggris sih. Ya karena mereka udah jadi culture sih kak. Yeah. Kalau di sini kan masih subculture lah elektronik. Kalau di luar negeri sana ya udah culture, orang lo mau bikin party mana pemerintah lo support. Di sini belum sampai di tahap itu gitu. Festival 4 hari. Iya, lo disupport sama negara lo. Lo bikin party segala lo support. Kalau di sini kan kayak masih ya yang penting asal ada acara aja deh. Iya. Sepanjang akhirnya sepak terjang lo di industri musik elektronik dan juga EDM dan juga bisa bilang night entertainment lah gitu. Itu lo udah dapet pengakuan yang semestinya belum? Gue nggak bisa, kalau gue yang jawab kayaknya nggak fair sih. Harus nanya orang sih, maksudnya gue atau gini, gue nggak bisa bilang iya gue udah terkesannya gue pongah lagi. Mainin diri sendiri ya. Atau begini enggak maksudnya? Apa istilahnya apresiasi yang dikasih sama kalau kita kan ngomongin tadi media tuh, menurut lo kurang tercover atau kurang terexpose. Tapi buat pelakunya sendiri kayak DJ gitu, udah semestinya belum? Kita ngomongin kayak gue kan terbatas pengetahuan gue deh. Yang orang yang di skena ini yang gue bilang cukup berhasil tuh Dipa, menurut gue ya. Dia acknowledge ini udah bisa direkrut sama manajemen luar negeri kayak gitu kan, track-tracknya juga masuk ke radio, jadi masif gitu. Dia bisa jadi parameter kalau profesi DJ udah diapresiasi dengan baik belum? Bisa lah. Bisa dari dia? Ya kayak gue ngeliat beberapa temen gue yang bisa main sampai KL, bisa main kemana-mana keluar, ya menurut gue itu udah pengakuan sih. Maksudnya secara global kalau gue bisa bilang scene elektronik di Indonesia tuh nomor 2 setelah Jepang deh. Gue berani adu deh. Maksudnya dibanding di compare sama Asia Tenggara yang lain, Indonesia kayak mau scene metal, mau scene apa, sampai elektronik pun Indonesia tuh menurut gue gila sih. Iya. Karena gue kayak misalnya ngeliat gitu di ada namanya Indonesian Dance Chart gitu kan. Gue ngeliat anjing ini siapa aja, gue nggak ada yang kenal kak namanya. Tapi tiap minggu pasti anjing siapa lagi nih orang. Gue nanya ini siapa sih? Ya ada kebanyakan bedroom producer, mereka senang bikin lagu tapi nggak mau main. Iya. Bikin aja udah. Gue malah kemarin kita sempat interview Kasimin. Oh si Kas, Geber. Itu salah satu oke tuh dia tuh. Kan? Gila loh dia. Dia juga mengamini tuh, maksudnya kan kita tuh oke loh mas, maksudnya cuma nggak kelihatan nama industri aja gitu. Apalagi di Bali juga gitu. Di Bali malah sekarang bisa jadi launching pad-nya orang yang mau go internasional karena di sana ada booking agent yang khusus nge-inject mereka di situ untuk nyari talent ya. Kayak gitu ya. Karena dia bilang juga selain yang bikin gua kaget, selain ini Asia, lo tau nggak kali sih siapa lagi? Afrika dulu. Iya, dia bisa main di boiler room Afrika tuh. Ya nggak usah deh. Negara miskin ya dibilang. Begitu dia main di Berkhain aja, anjing nih gue bilang nih. Iya. Gila gue itu kayaknya idaman semua DJ techno untuk bisa main di Berkhain gitu. Iya. Ini dia Geber modus sudah main duluan di situ. Gila lo. Gue 2017 pernah ke sono kan di bawah sama temen gue Shani. Lu masuk lu? Masuk. Wah. Sodom and Gomorrah ya? Handphone lo dilakban dong? Iya. Bukan gitu dah. Gue pakai jaket kulit, gue udah edgy banget ya. Gue nggak bawa, kan lagi libur, pakai baju biasa aja kan.
Gue udah pakai biker jacket, kaos apa gue lupa, kaos band, boots gitu kan. Malah dikasih masuk kan? Sama sessionnya dia, Mas Eka, lu mau baju kayak gitu? Iya, nggak mau telanjang aja kan? Gue kaget telanjang gimana? Aduh ntar deh lu ikut ke tempat gue dulu ya. Dibawa gue ke teman-temannya di situ. Dandan SM semua ndak? Jumat malam emang SM night. Jadi pada pakai cawat, cangcut, anjing gue pusing lihat kan. Latex gitu kan. Gitu. Wah gila gue bilang gitu. Jadi kayak gini mah kayak kalau ini yang apa sih lo begini juga, cuma jangan teksin aja di sana gitu. Karena lo akan jadi beda sendiri kan sana. Iya, pas gue masuk itu buset pantesan. Gue masuk lorong masuk ada orang ngewe dong. Cowok lagi. Iya, lagi begini. Buset, gue kaget, gue shock, anjrit gitu. Mas, lu jangan kayak orang-orang ya kan? Wah gila, gue nggak tahu lo pernah kesana. Tahun 2017 kan bersama sama keluarga gue lah, gitu. Ke bar, masih terus dia dibilangnya black menu pakai bahasa Jerman. Drug semua. Jadi bar menu minuman ada, minta black menu dong, keluar. Oh iya kayak menu yang ini ya, kayak Coke, Inek ada berapa macam, mati gue bilang deh. murah lagi. 5 euro. Gila. Terus yang gue keren lagi, kan dipilih kan, dia ada bouncer di depan kan diliatin. Bouncernya tatoan itu mukanya. Iya, waduh serem banget. Suspend itu. Iya, yang negro gede-gede gitu kan. Terus kalau biarpun lo jauh di sono, dia bisa tahu. Lihat gitu, lo sini masuk gitu. Iya deh. Dia si temen gue bilang makin lo makin aneh makin boleh. Iya ya kan. Udah gitu mixed race. Iya. Jadi nggak white face semua. Kalau lo dandannya preppy itu ya udah lo nggak mungkin boleh masuk. Itu dia. Gue gitu, dan terus ngomong-ngomong nggak berapa lama dipanggil gitu. Lo sini gitu. Masuk dah. Keluar jam berapa kak? Gue masuk jam 11. 11 malam? Iya, sama mak gue waktu itu kan. Jadi gue ngobrol ini. Nyokap di hotel? Iya, jam 3 gue udah pulang gitu. Karena gak bisa OPK gue bilang, lu yakin mau balik sekarang gak? Gue cuma ngelat setengah lagi kan, gue mau banyak lagi. Itu aja pulang udah geremet-geremet anjing, gue ngambil Uber lagi. Terus, tapi itu sih gila tuh di sono. Terus gue ceritain sama Uwal Masa, tau gak? Nggak tahu gue. Ada kolektif sini deh, itu juga itu bilang tadi baik yang nggak terdeteksi kan, Dra? Iya. Dia kolektif di Jakarta, elektronik. Siapa namanya tadi? Uwal Masa. Uwal, UWAL MASSA, kalau nggak salah ya. Temen gue ada manajernya si Danang namanya. Dia dapat undangan ke sono. Terus pulang-pulang gue tuh gila, masa kayak katanya. Gue sampai pagi, gitu sampai diberes-beresin, gue kondom ratusan bersebaran. Dan jorok banget kan tempatnya kan? Jorok banget, anjing gila. Lebih parah dari stadium ya gue denger. Aduh, yang lagi begini di rel pegangan gitu, gue keren gini. Gue bilang aja. Jadi begini-beginian, gue masuk lo. Gawat, itu gila sih. Itu wah itu gue berasa berdosa. One of a kind sih, tapi lo experience lo tuh bisa masuk situ. Tapi yang lo bilang bergengsi, GMO kan ya? Apa? GMO? Iya kan? Lo cerita juga ke situ tuh main kalau bisa. Wah, pengen banget ya sih. Setelah stadium gue pengen banget, cuman kayak itu kayak nggak mungkin sih kayak itu udah impian ini aja lah. Paling jauh pernah nggak ada tapi kemana? Main gue Kamboja. Anjir, tahun berapa ya? 2015. Gokil. Main 2 kali gue di Kamboja. Ref? Apa? Ref? Nggak, main di klub. Oh. Gue paling gimana tuh crowdnya? Seru aja sih, tapi lebih seru di pas gue main di KL sama di Manila sih. Emang apa ya? Kalau yang datang memang music enthusiast aja semuanya. Kota urban lagi. Kalau pas di Kamboja itu kan negara miskin kak. Jadi ya crowdnya bule semua. Yang crowd lokalnya mah nggak ada yang nge-club. Nggak, maksudnya mereka jadi ibaratnya kayak kalau yang lokalnya tuh ke klub-klub lokal yang musiknya juga beda ya. Musiknya kayak di sini kayak musik di kota gitulah. Yang tuntang gitu. Kalau yang di tempat gue main memang banyak ekspatnya. Oke. Lo masih dengan kostum metal lo kayak gitu? Ya, gue baju kaos lo. pertanyaan banyak orang sih. Maksudnya lu DJ baju lo metal gitu. Pasti ada yang nanya kan. Itu udah bosen gini gue. Maksudnya kadang-kadang ya gimana maksudnya?
Di sana nggak, maksudnya di sana juga kayak gitu kan? Justru gue kenalan sama orang gara-gara anjing baju lo ini, jadi ngobrol jadi gara-gara baju. Pasti. Wah lu pakai baju ini oh, jadi ngobrol. Gue juga sepanjang gue kenal Indra, cuma lo doang yang pakai baju Burzum lah, gila bawa thrower lah, udah. DJ. Iya kan, satu-satunya kalau dipoto langsung das, otomatis udah ya. Oke, tapi itu memang udah lo set sebagai identitas tuh. Ya karena gue gak ada baju lain kak. Sesimpel itu. Ya tidur aja pakai baju band gue. Benar. Itu juga menurut gue nunjukin kekayaan, maksud gue. Ya memang DJ seharusnya kayak gitu deh. Gue sebenarnya buat ini aja sih kak, kayak bukan buat mocking sih, kayak ya anak metal nggak haram ke disco, itu aja udah. Anak disco pun mau nonton konser metal juga nggak masalah. Gue ingat dulu tahun 90, gue ke Fire juga di tengah-tengah joget-joget techno diselipin ini kok lagu metal. Dulu ini yang di Fire apa sih? Give It Away. Give It Away, Iya terus kan? Switch Alomain. Itu gue dulu kan kayak Switch Alomain. Terus yang gondrong-gondrong pada turun pada gitu kan. Kalau sekarang kalau lu paling lihat paling gila ya kayak gitu. Tapi memang ya modalnya DJ itu punya diksi yang luas, bener nggak? Ya nggak harus DJ sih kak, semua musisi sih harus ngedengerin. Semakin kazanah permusikan lo makin luas, ya itu akan jadi poin plus lo sendiri, dan lo akan tahu ketika lo di stage lo tahu apa harus lo mainin. Tapi lo sekarang baru aja ngerilis Serotonin EP. Itu karya pertama yang dirilis atau? Karya pertama gue yang gue sendiri. Oke. Jadi sebelumnya itu gue selalu tandeman tuh dengan DJ siapa, atau dengan produser siapa. Tapi buat yang ini gue benar-benar yang pertama gue sendiri, yang ya benar gue sendiri. Jadi. Yeah. Sorry. Track yang pertama lo produce dalam artian lo lo kerjain sendiri. Remixnya Pretty Lies-nya di Generate Brandas, benar nggak? Nggak. Sebelumnya pernah lagi? Ya, Tapi waktu itu gue masih, kalau atas nama gue, Pretty Lies. Itu kan, Sebelumnya masih namanya di Distorsi, itu gue ini, yang gue nge-remake lagunya Naif, yang Selalu. Itu gue ngerjain semua tuh. Oh iya, teman-teman menyanyikan lagu Naif. Itu beatnya, biasanya kan Agus yang bikin tuh beatnya. Ini gue semua yang gue bikin. Pakai apa tuh dulu tuh? Gue pakai Reason waktu itu. Pakai Reason, terus ya pokoknya gitar semua gue ngisi, sama sampling sequencernya gue yang bikin semua. Di itu album. Di lagu itu tuh. Agus masih tergabung lah tuh. Masih. Dia cuma ngisi beberapa part scene-nya doang. Iya. Tapi kalau atas nama Indra ya itu Pretty Lies. Itu juga ceritanya juga menarik sih. Jadi waktu itu almarhum Uli ngontak gue. Lu mau nge-remix lagu Brandals nggak? Gue bilang gue mau, tapi gue milih lagunya. Gue bilang, gue mau Pretty Lies. Gue mau lagu ini. Yang paling mental sih itu, yang paling beda sendiri tuh. Dan bukan apa sih kak, karena gue ini gampang nih dikerjainnya, nggak susah karena basicnya udah agak groovy gitu. Iya, 4x4 juga kan. 4x4 juga. Jadi begitu gue file vokal lo gue tarik ke si Ableton, nggak lari-lari udah enak nih, gue nggak perlu nge-quantize susah-susah, enak nih pokoknya. Emang gue suka lagu itu. Oke. Dari situ baru lu udah produce sendiri juga ada? Remix sih gue kebanyakan. Nge-remix, tapi yang bener-bener, makanya yang gue bilang bener-bener gue ngerjain atas nama gue sendiri dan gue sendiri, ya si Serotonin ini nih. Selebihnya gue ada collab sama si Ical, sama si Arai. Itu baru aja dirilis beberapa bulan lalu ya? 3 minggu lalu. 3 minggu lalu, iya. Mini album ada 3 lagu. 3 lagu. Ya kan, 3 lagu, 1 remix. Iya. Gimana tuh Mbak Indra? Itu ngeliatnya sebagai kulminasi perjuangan lo atau? Jadi sebenarnya blessing in disguise juga sih dengan adanya pandemi ini gitu. Maksudnya kan pandemi itu kapan ya? Maret 2020 ya, tahun lalu. Itu job main gue mati kak. Habis. Tiarap. Cuman waktu itu memang gue di 2019 gue tuh udah punya cita-cita gue harus bikin album gitu. Maksudnya gue, ya karena gue bilang tadi ke lu, gue udah terjun sampai kepala gue nih di dunia ini. Gue harus gimana caranya gue mempertahankan eksistensi gue di sini, ya gue harus bikin lagu. Makanya begitu 2019 gue udah mulai tuh ngumpulin alat lagi, beli lagi. Nah pas kejadian pandemi udah
pas banget lah momen itu. Gue masih ada tabungan, udahlah beli alat, udah bikin lagu. Iya. Jadi di tahun ini gue udah rilis baru 1 EP, mau rilis lagi mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan sama si Dead Papaya Records. Oh, tahu. Mau rilis tapi format kaset. Itu intens juga tuh label tuh. Ngirimin email mulu ke gua. Makanya gue di tahun ini lumayan cukup produktif lah gue. Ngerjain 2 EP, 3 remixan, 2 kolaborasi, 1 sama si Daniel, 1 sama si Uga, sama 2 single buat kompilasi. Total 9 lah tahun ini gue rilisan. Offloss ya kemarin? Offloss sama Daniel Bisingama. Oh, oke. Bisingama main gitar gue. Anjing. Iya tuh Ndra, lo kan nggak kangen ngeband nggak sih? Gue sorry motong. Perjalanan gue yang interview gue dengerin kan, lo pertama FSOP, udah gitu lo sempat bikin Liquid namanya. Iya, sebelum jadi manajer Liquid dulu tuh. Media Distorsi, lo sempat manajerin The Adams, perjalanan band-bandan lo gitu kan. Ada satu yang lo nggak ini nih. Apaan? Bentar. Anjing, ini apaan sih? Tony and the Microphones. Oh, Microphone Lover Boys. Lover Boys kok Tony sih? Sama Bulus. Itu gara-gara mau main di acara Wendy tuh, apa sih? Manchester di Citos, di Skor. Aku tapi bawa Sex Pistol bukan? Bawa Sex Pistol gue. Manchester tapi Sex Pistol. Iya. Bawa deh. Maksudnya bawain apaan boleh? Sex Pistol aja ya udah. Main drum Debra kan. Iya. Yang main bass ya. Siapa yang main bass? Alung apa ya? Iya, kemungkinan Alung sih kalau Alung Uyap lupa gue. Iya. Antara 2 itu deh. Itu band terakhir tuh. Itu cuman manggung sekali doang, Fung. Main di acara itu doang. Tapi kangen ke band enggak ada? Enggak begitu ya. Enggak begitu sih. Gue tuh enggak siap lagi harus bertemu banyak kepala sih. Iya sih. Nggak siap bertemu banyak kepala, terus meluangkan waktu harus latihan. Painful. Aduh. Itu tuh. Gue kayaknya nggak sanggup nih kayak gitu lagi. Gue udah nyaman sendirian. Iya. Gitar gimana dong di rumah? Ya masih ada gitar-gitar gue. Buat nambah-nambahin rekaman gitu kali ya. Ya, kadang-kadang masih bikin Instagram story main sama anak gue bang gitu doang udah. Si Sasa ngedrum sekarang. Ngedrum. Iya. Iya sih. Lo keputusan di channel lain juga dia umurnya berapa sekarang Sasa? 12, mau 13. Udah pakem lagi bilang mau jadi musisi. Dari dia umur 4 tahun kak. Iya. Gue mau main band katanya. Oh ya udah. Iya. Yang antara seneng tapi deg-degan juga gue. Anjing gimana ya? Itu dia yang mau tanyain. Lo kan blangsaknya kan ngaluin juga. Gimana tuh ngejagain itu ntar? Ayo. Ya pokoknya sih lu jangan ngebuntingin anak orang aja. Sama banget emang gue. Lu mau mabok mau gimana? Lu jangan ngebuntingin anak orang deh. Jangan sampai ada orang tua datang ke gue kita kawinin. Pokoknya kalau masalah kayak mabok-mabokan segala macem ya gue nggak bisa menutup mata dengan hal itu. Cuman gue memang punya cita-cita nanti ketika di umur 21 lo harus minum sama gue pertama. Wow. Lu tahu dari gue deh, jangan tahu dari orang. Lu mau tahu apa? Lu tahu dari gue. Iya. Jangan lu tahu dari orang lain. Iya. Sasa tahun berapa ya lahir? 2009. Ngerubah lo tuh ya? Ngerubah gue banget sih. Itu yang maksudnya poin itu nggak ya lo ngerem atau ngasih? Wah iya sih, otomatis banget sih itu udah by default sih kak. Kayak misalnya zaman sebelum anak gue lahir, habis party, lanjut kemana, 2 hari nggak pulang. Begitu ada anak gue, nggak bisa kayak gitu. Gue pernah nggak pulang 3 hari gue. Tapi gue udah izin sama si Mesa kan, mau party nih. Ya udah, 3 apa 2 hari itu nggak pulang. Hari kedua, wah Mesa nih telepon kan. Mau belagu-belaguan. Halo, oh anak gue men. Dad di mana? Oke pulang. Udah kayak sampah. Dikirimin foto gue di WhatsApp. Deng nih anak lo nyariin. Pulang. Iya. Kamu itu reality check lah ya. Ibaratnya istri bisa lo tipisin, anak nggak bisa lo tipisin men. Iya. Bini masih bisa lo, ntar dulu deh. Gitu anak lo, ya pulang-pulang. Tapi itu mungkin jadi apa ya? Salah satu apa yang lo lakukan sekarang, lo ngarepin jadi legacy nggak buat Sasa atau mungkin generasi yang nanti akan datang generasi DJ baru gitu?
Kalau buat anak gue sendiri, gue nggak memaksakan dia harus jadi DJ sih, karena yang gue lihat dia nggak ada interestnya ke sana sih. Belum makanya bukan nggak ada, gue belum lihat ke arah sana. Udah sering ini main turntable. Dia seneng dengerin vinyl, nyoba dengerin lagi. Belajar scratch, cuman di mindset dia masih pengen ngeband. Pengen jadi anak band. Ngeband dulu gitu. Gue bilang, lo mau jadi DJ lo ngeband dulu. Iya. Biar lo tahu prosesnya gimana, suka dukanya gimana, lo harus dari ngeband dulu. Lo harus ketemu banyak orang, lo harus berantem dulu sama orang segala macem. Iya benar. Ya itu ini beberapa yang terakhir nih pertanyaan, selain satu main di Bergen tadi, apa yang jadi bucket list lo yang belum lo pengen banget? Aduh, apa ya? Lakuin. Ngerilis full album sih Kak, pengen gue. Iya ya. Kalau ini selama ini kan gue masih konsep. Mixtape udah sering tapi? Aduh, gue udah bosen bikin mixtape Kak. Udah banyak banget pasti. Karena capek, karena lo milih lagu, lo harus nge-framing dulu, dan itu nggak 10 menit 15 menit. Iya. Ya kalau mood lo lagi enak, kalau enggak lo bisa seharian ngecak lagu dulu, ngurutannya gimana. Tapi mixtape bisa dicek di SoundCloud lo, udah banyak tuh. Di Mixcloud kalau mixtape. Gue kalau SoundCloud lebih lagu-lagu gue sendiri sih. Kalau mixtape gue di Mixcloud sih banyak yang gue taruh. Ada di situ ya. Nah ya bucket list gue pengen bikin full album sih. Iya. Dan dirilis fisik. Vinyl. Ya apapun itulah pokoknya. Iya. Pengen, maksudnya gue ada legacy album lah yang benar-benar 10 lagu atas nama gue sendiri. Bergenre musik? Ya tetap techno. Anjir. Techno to the max. Techno sampai ke tulang. Mau judul lagu tuh Flash, techno sampai ke tulang. Anjir. Yoi. Apalagi tuh selain itu? Apa ya? Lo pengen muka lo jadi merchandise mungkin kan kaos gede buat lo maksudnya. Nggak pede gue. Ya gue pengen lihat anak gue sukses aja sih. Iya. Maksudnya dengan dia cita-citanya pengen main musik, ya gue pengen dikasih umur panjang supaya bisa lihat. Maksudnya gue pengen dikasih kesempatan ngebimbing dia deh sampai dia jadi. Venue, tempat atau event rave yang pengen banget lo mainin itu nggak? Di mana nih? Dimanapun. Bergen lah udah termasuk itu kan satu, tapi kan itu indoor. Mungkin kalau yang dekat-dekat aja lah, nggak usah jauh-jauh, pengen main di episode sih gue. Episode? Ada di Vietnam ya nggak salah, itu partinya bisa 8 hari Kak. 8 sampai 12 hari, non-stop. Kayak kawinan Batak. Iya, episode gue pengen banget main di situ tuh. Pengen nyoba sih gue, lo main di rave. Dan itu DJ seluruh dunia main di situ, DJ top notch, semua ada di situ tuh. Yang di Padang Pasir itu apa namanya? Padang Pasir. Oh ini, apa? Kok ini Burning Man. Gue tahun lalu sebenarnya kalau lo nonton, gue main di Burning Man tapi online. Oh alah. Gue sempat main di Burning Man tuh. Online tapi tahun 2020 kemarin. Nembusnya gimana? Ada temen gue sih, Ridwan, dia dari Sunset Hill Project, dia nawarin nih. Ada tawarin dari temen gue namanya Halim Ardi, orang Bali juga, dia koneksi ke luarnya juga lumayan oke. Terus nawarin, lo mau main nggak di Burning Man tapi online? Ya mau lah gue. Anjir. Jadi direkam dulu semuanya. Dan itu konsep apa namanya, virtual live gitu Kak. Kayak apa sih? Kayak lo main SimCity deh. Oh oke. Itu hampir sama apa sih? Ya lu kayak lu bikin account terus lu bisa bikin karakter. Ada ruangan virtualnya kan? Ya, tapi ini Padang Pasir kayak persis Burning Man. Iya. Sampai si apa namanya, si patung ikonik itu ada. Yang dibakar. Ya, ada momennya pas jam berapa itu prosesi pembakaran si patungnya itu tuh. Oh, Andre, main tuh di situ. Main gue di situ tuh. Tapi ditayanginnya kayak ada virtual stage gitu, rekaman gue ditayangin di situ. Iya. Itu by the way, gue yang tadi gue ceritain salah satu brand yang gue kerja waktu itu di agency dari brand rokok. Dia afiliasi sama salah satu festival namanya Futureland. Tomorrowland. Itu juga gue ngerjain promonya waktu itu tuh. Kita dikasih akses. Jadi yang kerja di yang tahun lalu ya? Tahun lalu. Gue dapat
Iya. Kantor bini gue tuh. Iya, Dapat itu. tokennya tuh. Ngeri juga tuh gue, anjir kita jadi masuk bukit gitu kan. Itu kalau lo nonton festival live-nya, wah gila sih kak. Tomorrowland. Gawat sih itu dari production-nya gila maksudnya. Iya. Ini gila sih nih, salah satu yang ya apa benchmark rave skala internasional ya, salah satu itu Tomorrowland sih. Itu aja menurut gue udah beyond banget, dalam artian gue dikasih akun kan, nama lo siapa di sini, akun. Terus kita jadi karakter kan, Iya. orang gue gitu terus ngeliat anak buah gue, si William ngapain lo? Tapi virtual anjing gila, itu keren sih gue menurut gue, anjing kayak ya lo jadi virtual crowd. Iya, ya itu yang gue lakuin di Burning Man kemarin itu tuh. Anjing keren ya. Itu salah satu tempat kalau ada benerannya pasti lo pengen di situ. Wah pengen juga sih gue main di Burning Man sih. Iya. Gila sih. Lu ngetel 8 hari itu obatnya apa tuh ya? Kayak Pung, kita yang di lantai 4 3 hari udah lodoh. Iya. Apalagi ini 8 hari anjing ya. Aduh, enggak kuat deh gue. Tim akan nanti kenal. Ya udah kalau gitu. Udah nyampe di ujung nih, Mas Dro. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama ya Kak, sama-sama teman-teman Didoakan Discuss. juga, ya didoakan juga albumnya bisa Amin. ke sana. Mudah-mudahan cepet-cepet dalam waktu dekat ini. Kalau mau remix-remix nggak pernah. Boleh pasti. Karena sebentar lagi mau keluar nih. Nah, boleh tuh. Kita lanjut lagi ke chapter kedua. Dan juga semoga aja industri entertainment dan juga DJ, electronic music, skananya bisa kembali lancar lagi udah ya. Amin. Harus sih, semuanya lah apapun itulah. Bener, band-bandan juga, UU-nya udah keluar. Lo kemarin udah ke Bali kan ya? Nah, kawinan adek gue. Besok gue minggu depan gue ke Bali. 2 minggu lagi gue main Bali. Main? Udah mulai bergerak juga sih Mulai, ya? ya alhamdulillah full gue sampai akhir bulan Kak. Anjir, Jakarta, Bali. Minggu depan ke Jogja gue. Ih, gokil. Udah banyak ya. Tadi kita juga ngomong sama Ardito, udah ya band-band juga udah mulai gitu tuh. Di mana? Di Jakarta. Sampai ke Jawa dia tuh. Lumayan dong. 2 minggu dia bilang ya, kalau nggak salah kan. Udah berapa titik Mas? Wih, gila, udah maju loh. Maksudnya, nggak maksudnya tuh sini udah mulai Iya. berat gitu. Kalau nggak ya gila loh. Banget gua bilang. Kayak gini-gini mulu mah, aduh. Iya. Maksudnya gimana ya? Lu udah pada vaksin semua, harusnya ya udah selama prokesnya dijalankan, yang penting sih itu aja sih. Iya. Jangan lu divaksin terus lu dipendem mulu di rumah, ya ngapain juga. Bener. Yang penting semoga aja walaupun dijalankan tapi Indonesia tetap sehat. Yes, Gitu ya. harus. Kayak gitu. Sip. Thank you, Om Indra. Thank you Kak. Mas William yang punya Willy, thank you ya. terima kasih Jiro Ramen. Kalau misalnya kayak tadi gue bilang di opening, kalau misalnya mau nyamperin ke main di sekitar ETC Fatmawati, mampir di sini Jiro Ramen. Ramennya best. Betul. Halal ramen tapi best. Bener, tempatnya juga enak. Ada 2 lantai, 3 lantai. Tiga. Mampirlah sini pokoknya di ITC Komplek Ruko ITC Fatmawati. Terima kasih Mas Indro. Sama-sama ya Kak. Terima kasih buat Teman-teman teman-teman. Discuss. Sampai ketemu lagi. Yes, kita ketemu di episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.